Zafira Ratu. Hadir. Hana Hairul Nisa. Hadir. Dimas Satria. Ciko Iza. Oke. Halisa Naila. Hadir. Muhammad Jalaluddin. Hadir. Muhammad Rahman Fatah. Hadir. Sabian Kenzo. Oke ya. Baiklah, kita doakan yang nggak masuk hari ini bisa masuk di pertemuan minggu depan. Oke, Nana, untuk memacu semangat kita karena pada hari ini masih bertepatan dengan bulan Agustus, ya, maka semangatnya juga harus 17 Agustus. Hafalkan anak-anak lagu Agustus? Merdeka, Hari Merdeka? Hafal ya? Oke, kita nyanyikan bersama-sama lagu Hari Merdeka tapi dengan semangat yang sangat luar biasa. Oke? 17 Agustus. Oke. Kita mulai bersama-sama, kita nyanyikan. 1, 2, nyanyikan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, anak luar biasa. Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kecerdasan artifisial. Apa ya kira-kira kecerdasan artifisial? Nah, tidak hanya kecerdasan artifisial, tapi kita juga akan mengenal alat-alat canggih yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada alat-alat yang membantu manusia atau memudahkan manusia. Tapi sebelum kita masuk kepada alat-alat yang lebih canggih, ya, maka kita lihat semangatnya dulu. Anak Islam, Allahu Akbar. anak Muhammadiyah, Yes. anak Muhammadiyah, Oke. anak Muhammadiyah, Berani. anak Muhammadiyah. Bersama. Tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, mereka mau tanya, ya. Pernahkah kalian menemukan alat-alat canggih di sekitar kalian? Angkat tangan. Apa alat itu? Coba. Anim. Laptop. Terus? PlayStation. Terus? Handphone. iPad. Kenapa? Televisi. Terus ada lagi? Komputer, laptop, handphone, speaker. Terus? Apa lagi? Proyektor katanya. Terus ada lagi? AC. Terus ada lagi? Mesin cuci. Ada lagi selain mesin cuci? Apa? Mas? Kipas. Oke. Ada lagi? Selain kipas? Ada lagi? Apa? Oven katanya. Terus ada lagi? Oven, kipas, AC, handphone, microwave atau sebagainya. Nah, oke. Tadi sudah disebutkan ya alat-alat canggih yang berada di sekitar kalian, yang sering kalian jumpai. Nah, seperti yang Bu Meta sampaikan di awal bahwa hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial itu dan bagaimana hubungannya dengan alat-alat canggih? Maka silakan bisa dilihat di layar bersama-sama. Nah, perhatikan.
zamannya handphonenya SMS ya, yang pakai pulsa SMS berbayar, tapi sekarang semakin lama semakin canggih. Nah, seringkali ini bersinggungan dengan pertanyaan filosofis tentang apa yang dimaksud dengan kecerdasan. Nah, apakah mesin itu benar-benar dianggap sebagai cerdas? Namun secara praktis, kecerdasan artifisial ini merujuk pada sistem, ya, bukan warnanya, tapi sistemnya yang memungkinkan komputer belajar dari data. Nah, secara sederhana, kecerdasan artifisial ini adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman melakukan tugas. Pernah kalian menggunakan Google Map? Pernah disasar Google Map? Pernah nggak? Jalannya raya terus ke jalannya sempit ke jurang gitu kan ya? Nah, Google Map ini terus kalian memberikan rating ya. Oh, Google Map sialan gitu kan ya. Aku disasar, no, akhirnya Google Map ini akan apa? Akan berbenah. Jadi, oh ternyata daerah ini kesasar, maka dia akan mengubah rutenya kembali. Besok kamu mencari rute yang sama, maka rutenya akan menjadi berubah. Itu yang dinamakan kecerdasan artifisial. Jadi dia berubah sesuai dengan sistem yang diminta oleh orang tersebut. Pernah lihat Google? Tiba-tiba kamu belum mengetik apapun terus muncul. Pernah? Nah, kenapa kok bisa muncul seperti itu? Karena kamu sering mengetik seperti itu. Jadi Google akan belajar dari apa yang sudah pernah kalian lakukan. Oke, kita lihat definisinya. Perhatikan. Kita masuk ke sini. Nah, ini ya. Secara KA adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman melakukan tugas. Oke. Perhatikan. Nah, pernah nggak kalian lihat di apa namanya YouTube? YouTube tiba-tiba isinya lagu anak-anak semua, ya? Berarti kamu benar-benar sering mencari lagu anak-anak. Misal, kalau YouTube Azam ini tentang handphone, berarti Azam sering melihat handphone. Tiba-tiba handphone yang canggih, Samsung, iPhone, dan lain-lainnya. Bahkan Shopee-nya juga ikut keluarlah HP, harga HP. Nah, itu berarti apa? Komputer itu belajar dari data yang diketik oleh manusia. Perhatikan. Kecerdasan artifisial, ya, apa sih perbedaan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia? Ya, di situ. Yang pertama, perhatikan, komputer itu atau barang-barang itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Jadi, yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Terus, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Tapi kalau manusia bisa berpikir sendiri. Oh iya, misalkan aku ngene kok kasihan sama anak itu. Nah, kalau manusia punya perasaan, tapi kalau komputer tidak punya perasaan. Misal kalau koreksi ANBK ya. Kalau mesin, kalau kamu kecolok titik itu langsung disalahkan, benar? Tapi kalau gurumu ngoreksi, karena gurumu ini manusia, ya. Apa yang dilakukan gurumu? Oh iya, Rek. Apa-apa wes iki, gitu kan? Oh, soal uraiannya apa-apa wes sakai poin loro. Tapi kalau misalkan di komputer jawabanmu tidak sesuai, maka itu menjadi salah. Nah, itu perbedaan kecerdasan artifisial sama manusia. Kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Terus bisa memahami konteks yang luas, bisa membuat keputusan. Oh, sakno yo arek iki yo daripada gak lulus, tak kasih nilai sini, tak lulus. Itu manusia. Tapi kalau mesin
pasti salah. Sama dengan kamu menanak nasi, kamu punya nasi, terus kamu salah mencet bubur. Kira-kira jadi nasi apa jadi bubur? Bubur. Kalau manusia yang salah, airnya tak kikis dulu. Nah, manusia punya mengambil untuk mengambil keputusan, tapi kalau mesin tidak punya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Oke, perhatikan. Oke, sekarang kita beranjak pada mesin cerdas sama mesin non cerdas. Perhatikan, tolong dibaca yang kelas Azam. Di dunia sekitar ada banyak jenis mesin yang membantu kehidupan sehari-hari. Beberapa mesin bisa berpikir dan menyesuaikan diri dengan situasi, sedangkan yang lain hanya bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Di bagian ini mari belajar untuk mengenai perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas, serta melihat contoh penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, penting sekali untuk memahami apa yang menjadikan suatu mesin menjadi cerdas. Menuju pada informasi yang sudah dipelajari sebelumnya, sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk belajar dan pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali, menyesuaikan diri dengan perbuatan tanpa perlu diprogram ulang, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Contohnya, jika menggunakan mesin cuci biasa, maka penggunanya harus memilih sendiri pengguna cucinya. Namun mesin cuci modern yang sudah dilengkapi dengan teknologi TA bisa menganalisis jumlah pakaian dan tingkat kotoran, lalu secara otomatis menyesuaikan jumlah air dan waktu pencucian yang dibutuhkan. Oke, tadi sudah dijelaskan ya tentang kecerdasan artifisial dan mana yang termasuk KA sama dan mana yang termasuk bukan kecerdasan artifisial. Contoh, robot pembersih lantai. Apakah itu kecerdasan artifisial? Ya, Kenapa? Karena dia dapat menghindari benda-benda. Pensil warna, apakah dia termasuk kecerdasan artifisial? Kenapa? Oke. Terus Google Translate. Pernah lihat Google Translate? Pernah. Oke, kita coba dulu buka ya Google Translate. Nah, Google Translate ini merupakan salah satu kecerdasan artifisial. Jadi kita tanpa susah-susah untuk membuka kamus, tapi langsung melalui komputer. Contoh, ketik language, kita pilih bahasa Inggrisnya apa ini? Dia. Nah, dia akan muncul ya bahasa Inggrisnya beserta referensi gambarnya. Berarti apa? Berarti Google Translate merupakan salah satu kecerdasan artifisial. Jam ini termasuk kecerdasan artifisial apa enggak ini? Enggak, karena dia harus berputar sendiri tanpa adanya sistem. AC itu termasuk kecerdasan artifisial apa enggak? AC? Ya atau tidak? Tidak. Ya. Terus kira-kira proyektor ini termasuk kecerdasan artifisial apa enggak? Tidak. Handphone termasuk kecerdasan artifisial apa ya?
pencet dulu, ditombol dulu dan sebagainya. Oke, lanjut. Bola sepak termasuk KA apa tidak? Terus kalau misalkan YouTube termasuk KA apa enggak? Ya. Nah, coba YouTube ini masuk akunnya. Nah, berarti di sini sudah kelihatan loh, Meta ini senang dengan lagu yang seperti ini, teorinya kan ya, ada lagu-lagu teorinya. Nah, ini akan muncul di beranda depannya Meta. Ya. Oke. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Terus kursi itu termasuk kecerdasan artifisial tidak? Nah, karena kursi itu cuma diam aja, gitu kan, tidak bisa di. Oke. Anak-anak. Oke, kita masuk di selanjutnya ya. Sebelum kita masuk di materi yang selanjutnya, perhatikan Bu Meta. Anak-anak, jika Bu Meta ingin ke sana, kira-kira Bu Meta harus kemana dulu? Jadi Bu Meta ke depan, terus belok kanan, terus belok kiri, lurus. Nah, ternyata sistem dalam kecerdasan artifisial itu berdasarkan instruksi yang dibuat oleh manusia. Pernah nggak kalian mengerjakan soal? Jika ingin pergi ke pasar, kamu harus kemana dulu? Melewati apa dulu? Pernah? Sing ditarik garis itu, ke sini. Nah, itu awal dari kecerdasan artifisial, ya. Jadi menentukan instruksi terlebih dahulu. Jadi ketika kamu bikin sistem maka instruksinya perlu jelas dhisik. Jika kemarin ada yang ikut kelas coding tadi? Ada ya? Jika bendera ini diklik, ya, ikan akan berjalan sejauh 20 meter. Jika bendera akan diklik lagi, dia akan berputar balik ke arahnya. Ternyata itu adalah instruksi sederhana berkaitan dengan kecerdasan artifisial. Ya, perhatikan lagi. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi selanjutnya, mereka punya contoh ya, sebuah mazhab. Perhatikan. Ayo kita cari jalan mobil pickup pengangkut sayuran menuju ke pasar. Perhatikan. Nah, nanti perhatikan, Bu Meta bagi menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Setelah itu nanti kalian menuliskan seperti ini, ya. Yang pertama, mobil belok ke mana? Terus yang kedua, mobil belok ke 3, mobil berjalan lurus. Jadi cara mengerjakannya itu tidak dengan menarik garis, tapi membuat instruksi. Ya, dibagi Bu Meta menjadi 4 kelompok. Mulai dari sini, hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ingat-ingat. 1, 2, 3, 4. Oke. Sini
di sebelah sini, 1 sebelah sini, 2 situ, 3 situ, 4 situ. Silakan berpindah. 1 sini, 2 situ, 3, 4. Ya. Kelompok 1 sebelah sini. Sini, kursinya kurang, tarik sebelah sana, tarik. Tarik kursi. Sini ambil kursi. Nah, itu ambil. Iya, iya nggak ada. Sebelah sini berarti Pak. Mau sepatu-patuan tuh ya. Itu pakai kursinya di meja tuh. Ya. Mas, kamu kelompok berapa, Mas? Ambil kursinya itu. Lompat sana. Ngawur ini. Keluar mana? Lompat sana. Sini temen. Ari itu mau berapa? 4. Mas, kursinya itu gondreng itu. Mas, kamu pakai kursi yang sana, Mas. Sudah? Nah. Jadi, kita bagikan, tulis ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis nama kelompok 1. Nah, instruksinya ditulis di belakang. Ya, mobil harus belok kemana dulu. Jangan diikut, jangan dulu. Pelan-pelan ya. Perhatikan. Sudah? Oke, 1, 2, 3, mulai kerjakan. Contoh ya, mobil ini berarti harus belok ke mana dulu? Ya, lurus. Terus nanti kemana dulu? Terserah kalian. Diskusi kelompok, tak boleh ngerjakan sendiri-sendiri, tapi berkelompok. Terus di belakang, diskusinya di belakang. Nah, jalan dekat. Berarti ini kemana dulu? Ke sini dulu, berarti dia beres 1. Dia harus kemana? Dikerjakan bareng-bareng, nggak ada yang sendirian. Coba ini sebentar ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini. Nah, coba. Mobil ini harus kemana dulu? Belok apa lurus? Belok kemana? Ini ke sini, ini ke sini. Mana? Berarti kanan atau kiri? Kiri. Ayo. Itu bisa nggak mungkin? Dia harus belok kanan apa belok kiri? Kiri. Nanti pada habis belok kiri dia kanan, terus habis kiri dia Kiri lagi. kiri lagi. Ya, sesuai instruksi tulis mobil belok ke mana. Sudah? Nah, berarti pertama ya sudah ya sudah. Nah, lurus sana berarti. Belok ke mana? Kanan apa kiri? Lihat tangannya, lihat tangan mobilnya kan sini. Berarti dia ke sana kanan apa dia ke kiri? Nah, kiri. Terus habis dari kiri belok ke mana dia? Kanan apa kiri? Ya, satu.
belok kiri yang lurus. Ya. Yes. Terus habis lurus belok ke kanan, lalu kanan, kanan lurus. Terus lalu kiri, kiri lurus. Terus kiri lagi, lurus. kiri lagi, lurus, Kiri lurus. kanan, lurus, Kiri apa kanan? Iya. Kiri apa kanan? kiri kanan, Mobilnya ke sini ke arah kiri apa kanan? Kiri. Lurus terus. Habis lurus habis ke sini terus. Kiri. Lurus. Terus. kanan, lurus, Terus. kanan, Ah. lurus, Terus. lurus, Terus. Terus. Ya. Kanan, jalan lurus. Terus habis itu belok kemana ke sini? Kiri. Lurus, terus ya belok kemana sini? Kiri. Terus belok kemana? Kiri. Terus habis mobilnya kepalanya di sini, ya belok kemana? Perhatikan semuanya. Lurus terus belok ke kanan. Lurus terus belok habis dari kanan belok ke mana? Belok ke kanan lurus. Terus habis itu dia belok ke kiri. Sampai mana? Sampai pasar kota. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Walaupun nggak lihat buku ya lurus ya lurus ini gitu ya. Tapi sudah tercepat untuk menyelesaikan tugas kelompok. Untuk yang lainnya nanti bisa dikumpulkan. Ada yang sudah lagi? Kalau berapa? Ya, nanti tunggu Bu Meta sebentar. Silakan boleh duduk. Videonya nanti ya kalau sudah selesai. Oke, anak-anak perhatikan. Sudah? Kelompok berapa? Kelompok 1 diteruskan dulu ya. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3 bisa diteruskan dulu. jelas gitu ya. Perhatikan. Oke, anak-anak, Bu Meta bagikan. Bu Meta bagikan ya LKPD tentang kecerdasan artifisial. Coba dikerjakan sendiri-sendiri.
Masih kurang satu. Sini Mas. Jangan lupa nama kelas. Kelas gampang ya, Nana tinggal centang aja. Robot sebelum lantai, centang atau tidak centang. Terus yang satu, sebutkan dua contoh KA yang pernah kamu lihat atau gunakan, yang pernah digunakan. Terus sebutkan contoh KA yang pernah membantu menyelesaikan permasalahan kamu di kehidupan sehari-hari. Terus yang C itu, gambarlah KA impianmu. Kira-kira kamu mau bikin kecerdasan artifisial seperti apa? Aku kepingin robot sing iso membantu aku masak. Bukan boleh bikin robot cooking. Atau aku kepingin punya mesin yang bisa membuat aku mengerjakan PR. Boleh sekali ya. Contohnya kan bisa sekarang ya. PR itu dipakai dengan aplikasi apa? ChatGPT katanya. Meta pernah ini menggunakan dia. Meta nggak pernah ya. Jadi Bu Meta itu cukup tanya kepada Bu Meta sendiri melalui Meta AI. Susah kan? Nggak usah ke yang lain. Iya kan Meta AI. Iya kan? Berarti Bu Meta kan nggak tanya kepada yang lain, tanya kepada Meta sendiri. mesin apa, mesin pembuat apa, nanti dimasukkan ke dalam apa, ChatGPT, kan keluar gambarnya ya, kan? Nggak aja itu mesin ChatGPT. Oke, semuanya minta ambil ya, ambil. Ya. Teman-teman.
artifisial. Terus selain itu tadi belajar apa? Belajar apa Sam? Kita bisa membuat teknologi sesuai kreativitas kita sendiri. Membuat atau membuat teknologi sesuai dengan kreativitas kita sendiri, ya. Selain itu ada yang lain? Enggak ada? Enggak ada? Apakah senang belajar hari ini? Banyak gamenya. Mau game lagi? Boleh. Mau belajar tentang kecerdasan artifisial lagi? Boleh? Oke. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan sedikit praktek ya berkenaan dengan kecerdasan artifisial. Kita buktikan apakah benar bahwa komputer itu sesuai dengan data yang kita ketik, keluarnya mulai dari YouTube atau yang lainnya ya di pertemuan selanjutnya. Oke, anak-anak, demikianlah pelajaran hari ini berkenaan dengan kecerdasan artifisial yang tadi kita membuat atau belajar